Para permisa yang saya kasihi, terima kasih kembali menonton dan mendengarkan Universal Wisdom. Hari ini saya ingin sharing sebuah wisdom yang berjudul Jalan menuju kedewasaan adalah mengubah dirinya sendiri. Sesungguhnya dalam hidup ini, yang bisa kita ubah hanyalah diri kita sendiri. Saat kita masih kecil, kita selalu menganggap kalau dewasa nanti bisa menjadi superhero yang bisa mengubah dunia. Namun setelah dewasa, akhirnya menyadari tidak bisa mengubah dunia ini, lalu mencoba mengubah orang lain. Setelah capek berusaha mengubah orang lain, pada akhirnya baru menyadari kalau hidup ini yang bisa kita lakukan hanyalah mengubah diri kita sendiri. Orang suci pernah menasehati agar jangan pernah timbul niat untuk mengubah pribadi orang lain. Kita biasanya memiliki obsesi, yaitu ketika melihat orang lain memiliki kekurangan atau menapaki jalan yang salah, maka kita akan berusaha untuk mengkoreksi dan menasihati mereka untuk berubah diri mereka. Terkadang kita sudah setengah mati menjelaskan kebenaran kepada mereka, bahkan sampai terlibat dalam kehidupan mereka, ingin membawa mereka keluar dari kesulitan yang mereka alami. Cara seperti ini sebenarnya membuktikan bahwa Anda itu orang yang sangat baik hati. Namun, belum tentu cara ini tepat dan benar, karena bukan saja tidak bisa membantu mereka, malah terkadang mengacaukan kehidupan mereka. Faktanya, setiap usaha untuk mengubah pikiran dan perilaku orang lain itu memakan banyak energi dan terkadang menyebabkan rusaknya hubungan baik dengan mereka. Maka sebenarnya cara terbaik adalah membiarkan mereka menemukan sendiri letak permasalahan mereka. Ketika itu, barulah kita bisa memberikan wejangan yang tepat dan motivasi yang baik agar mereka bisa menyadari kesalahan mereka. Hidup ini sebenarnya adalah sebuah latihan. Jalan setiap orang berbeda dengan yang lainnya. Jalan kehidupan tidak selamanya lurus, terkadang berbelok-belok. Setiap orang memiliki kesulitan tersendiri yang harus mereka atasi sendiri. Kita bisa saja langsung terjun mengatasi kesulitan orang lain, namun biasanya hanya akan mendatangkan masalah baru. Karena perubahan yang tidak alami itu akan menyebabkan masalah yang lebih besar dan bisa menghancurkan kehidupan orang lain. Kok bisa begitu? Orang suci sering berkata, bila dalam segala hal selalu berintrospeksi diri, maka orang ini akan menjadi semakin kuat dan berkembang. Sebaliknya, bila selalu mencari kesalahan orang lain, maka orang ini akan mudah mengeluh dan selalu menyalahkan orang lain. Karena ketika kita memulai menemukan kesalahan pada diri sendiri, maka kita akan berusaha mengubah diri kita sendiri dan bukan mengubah orang lain. Bila semua orang di dunia ini hanya ingin mengubah orang lain, maka dunia ini akan jatuh di dalam konflik dan pertikaian yang tiada henti. Karena 99% manusia di dunia ini sebenarnya tidak menginginkan perubahan. Mereka tidak mau tahu tentang kebenaran. Mereka pada asalnya hanya menginginkan kenyamanan dan ketenangan batin. Mereka hanya terus membohongi diri sendiri dan terus mabuk dalam kepalsuan, terikat oleh berbagai kepuasan yang singkat daripada menghadapi sebuah kenyataan yang pahit. Setiap orang akan selalu menutup telinga dari sebuah kebenaran yang tidak enak didengar. Sebaliknya, suatu kebohongan akan lebih mendapat sambutan dan membuat para pendengarnya bertepuk tangan. Itulah sebabnya Anda tidak mungkin membangunkan orang yang pura-pura tidur. 99% orang ini berpura-pura tidur. Jika orang-orang ini bekerja keras untuk hidup, maka mereka juga bekerja keras untuk tidur lebih nyaman. Untuk bisa terbangun dari semua ini, perlu kebajikan yang besar, baru bisa tercerahkan dan menjalani hidup dengan bahagia. Jadi, coba bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita memang memiliki kebajikan yang cukup dan kemampuan yang hebat untuk membangunkan orang-orang yang tertidur itu? Karena itu, jangan terlalu memaksa membangunkan orang-orang itu, atau Anda akan dibenci oleh mereka seumur hidup.
Kemampuan yang paling hebat di dunia ini adalah dengan melihat kesalahan orang lain dan bisa berpaling pada diri kita sendiri. Setiap orang adalah cerminan diri kita sendiri. Melihat orang lain bagaikan diri kita sendiri. Ketika kita ingin mengubah kesalahan mereka, maka kita sadar apa yang kita lakukan belum sempurna. Anda akan semakin dewasa bila menyadari kebenaran ini. Saat Anda menilai orang lain, itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Sama halnya dengan penilaian orang lain itu kepada Anda, juga tidak ada hubungannya dengan diri Anda sendiri. Karena ketika seseorang itu berkomentar tentang Anda, sebenarnya yang terungkap adalah hatinya sendiri. Orang lain itu sebenarnya hanyalah proyeksi diri kita sendiri, proyeksi hati kita sendiri. Setiap ucapan kita menilai orang lain adalah gambaran yang jelas isi hati kita sendiri. Penjara terbesar dalam hidup ini adalah ego kita yang berat. Setiap orang selalu percaya penglihatannya sendiri, selalu percaya penilaiannya dan pendapatnya sendiri. Kita selalu hanya pandai melihat orang lain, namun menutup mata pada kekurangan diri kita sendiri. Hal ini menyebabkan delusi terus-menerus. Terjadi perdebatan dengan orang lain, siapa benar dan siapa yang salah. Ini hanya menciptakan penderitaan dalam hidup kita. Mari kita belajar menghormati jalan hidup orang lain, karena setiap orang memiliki bakat berbeda, kemampuan berbeda dalam menerima semua informasi. Kalau kita bisa menjadi diri kita sendiri dengan baik, sebenarnya itu sudah sangat baik. Tidak perlu merubah orang lain, tidak perlu menuding, dan tidak perlu mencampur urusan orang lain. Tugas terbesar kita adalah terus berintrospeksi diri dan merubah diri sendiri ini menjadi lebih baik. Di negara maju, masyarakatnya sangat mandiri. Dunia masa depan adalah dunia di mana setiap individu mau menerima perbedaan dan mencari titik temu untuk kebaikan. Selalu hidup dengan batasan-batasan yang jelas dengan sesama, sehingga hidup kita menjadi lebih ringan dan tentram. Menerima kekurangan orang lain, memahami keterbatasan orang lain, dan melepaskan niat untuk merubah pemikiran orang lain adalah PR atau pekerjaan rumah yang harus kita lakukan sepanjang hidup kita. Dengan demikian, kita akan menyadari kebahagiaan sejati adalah saat kita bisa berpaling melihat diri kita sendiri. Disitulah pencerahan itu terjadi.